Halo Ibu dan teman-teman, nama saya Jessica dari 11 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang replika sel hewan beserta fungsinya. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang kedua adalah nukleolus. Nukleolus adalah bagian yang paling penting bagi sel yang diselubungi membran ganda. Membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Fungsinya adalah mengontrol sintesis protein, tempat replikasi DNA, dan mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga adalah vakuola. Merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Yang keempat adalah ribosom. Fungsi utama ribosom adalah melakukan proses pembentukan protein. Ribosom menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam RNA messenger. Ribosom menjadi tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Fungsi mitokondria yang utama adalah sebagai tempat respirasi sel. Mitokondria juga berperan dalam mengontrol siklus sel, mengelola apoptosis atau kematian sel terprogram dan sistematis dengan melepaskan intinya ke sitoplasma. Yang keenam adalah membran sel. Fungsi membran sel adalah menjadi penyeleksi senyawa-senyawa tertentu saja yang boleh masuk dan keluar dari sel. Membran sel hanya memperbolehkan senyawa-senyawa seperti oksigen, air, dan sebagainya yang boleh masuk. Yang ketujuh adalah lisosom. Adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Semua enzim tersebut aktif pada pH 5. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lainnya, membentuk membran plasma. Yang terakhir adalah retikulum endoplasma. Fungsinya adalah menghasilkan atau melakukan sintesis protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara inti sel, nukleus, dengan sitoplasma, sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri.